adik-adik yang di rumah, buat mama papa juga yang di rumah. Udah lama ya kita gak ketemu ya. Aduh rasanya kakak Hani kangen banget sama kalian loh. Kak adik-adik kangen gak sama kakak-kakak yang di rumah? Yang lagi di sini juga sih ada kakak Hani, ada kakak Tony dan kakak Jeremy. Nah adik-adik kita mau ibadah. Yuk kakak mau adik-adik semua siapin Alkitabnya. Tapi Alkitabnya taruh di pinggir dulu ya. Taruh di meja kalau ada di meja. Nah kita mau ibadah yang terutama kita harus siapin apa? Hati. Adik-adik harus sungguh-sungguh, harus memuji nama Tuhan dan harus menari. Yuk sebelum kita mau ibadah semua lipat tangan tutup mata kita mau berdoa. Ayo gak ada yang ngintip ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini biarlah Engkau yang memimpin semuanya biar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan kami siap memuji nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Yeay tepuk tangan semuanya. Yuk, ini lagu favorit buat anak situsi sih Kak. Banget. Ya, kita soalnya mau nyanyi, mau nari, dan lompat juga Kak. Oke. Ya, yuk adik-adik semua tangannya di pinggang semua. Oh berdiri dulu. Yuk kita semua tangannya di pinggang. Siap? Siap Kak. Ayo, tuh, wah, Kak, ya. Siap semua. Satria Kerajaan Sorga. Satria. Satria Kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Satria lagi. Satria Kerajaan Sorga. Satria Kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Semuanya loncat. Memuji, oh ya, menari, oh ya, melompat buat Tuhan. Yuk siapin lagi, lebih semangat, lebih kencang lagi. Satria Kerajaan Sorga. Satria. Satria Kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. Lebih semangat. Satria Kerajaan Sorga. Satria Kerajaan Allah. Kita pahlawan hebat. memuji, Oh ya, menari, oh ya, melompat buat. Tuhan. Lebih loncat lagi, lebih tinggi. Memuji, oh ya, menari, oh ya, melompat. Buat Tuhan. Yuk lompat sama mama papa, lompat yang paling tinggi. Melompat. Sekali lagi deh Kak, melompat buat Tuhan. Melompat buat. Tuhan. Yeay. Adik-adik kita udah senam pagi. Siapa yang hari ini bangun tidur, gosok gigi, langsung senam pagi di rumah? Coba angkat tangannya. Aku. Wow. Kakak enggak sih abis bangun tidur, mandi, langsung makan. Nah adik-adik kita mau siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat. Tenangkan hati kita. Kita mau nyanyi, kita mau katakan kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau nyanyi. Ku cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakannya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita ulang dari awal semuanya. Lebih sungguh-sungguh bilang, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Adik-adik kita angkat tangannya yuk, bilang ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih pelan, lebih sungguh-sungguh ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan. Kami boleh melakukan apa yang boleh Tuhan perintahkan untuk kami. Terima kasih Bapa, pimpin setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yeay. Yuk adik-adik kita dengar firman Tuhan sama-sama ya. Silakan. Drop it. Kak Christine, kakak ngapain sih kak? Ini loh Kak Sarah, aku mau ngeliat kota Emmaus di mana ya di peta ya. Emang Kak Christine ngapain nyari kota Emmaus? Aku mau cerita tentang di Alkitab itu ada kota Emmaus Kak. Mau cerita ke adik-adik? Iya, kita belum sapa Oh Kak. iya, kita belum sapa. Kita Wah. sapa dulu ya kak. Iya. Shalom adik-adik dan papa mama.
Hari ini Kak Kristin dan Kak Sarah mau cerita tentang dua murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju kota Emmaus. Adik-adik udah siap belum? Aku siap Kak. Kak Kristin juga siap. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata. Kak Sarah boleh pimpin doa? Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukin kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kalau kami tadi sudah memuji, menyembah, kami sudah menari buat Tuhan. Kalau sekarang kami siap mau dengerin firman Tuhan, jadikan kami anak yang taat, anak yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus pimpin kami menjadi anak apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk dengerin firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang sama-sama bisa katakan amin. Wah, kalau udah siap berarti telinganya kita harus buka Kak, singkirin Oke. dulu rambutnya. Aku udah singkirin nih Kak. Dan yang masih tidur-tiduran boleh duduk yang manis. Oke. Duduk di samping mama papanya Kak. Iya Kak, tadi dari awal udah diingetin tuh bawa Alkitab. Coba mana Alkitabnya? Boleh diangkat Alkitabnya? Udah diangkat? Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita ya Kak. Iya, kakak mau cerita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sudah dibuka? Udah dibuka? Ya, pasti Udah sudah, buka. Kak. Kalau adik-adik gak bisa boleh minta tolong sama mama sama papanya. Oke. Biar dicariin. Oke, kita cerita ya. Jadi dua orang murid Tuhan Yesus sedang berjalan pulang dari Yerusalem menuju kota Emmaus. Wah, Kak Sarah tahu gak ceritanya? Enggak, aku mau dengerin ini. Dengerin ya Kak. Oke. Tiba-tiba ada orang yang gak mereka kenal datang. Ikut ngobrol sama mereka. Itu siapa Kak? Mereka juga gak kenal Oh Kak. gitu. Tapi orang asing atau orang yang gak mereka kenal ini nanya. Kamu lagi cerita apa sih? Kok aku gak tahu ya? Lanjut Kak. Terus dua orang itu bilang gini. Aku lagi cerita tentang Tuhan Yesus sudah mati. Aku sedih banget. Aku galau. Hah, galau? Galau, emang Mereka kenapa, galau Kak? Kak, karena Tuhan Yesus itu udah meninggalkan mereka. Padahal mereka berharap Tuhan Yesus bisa menyelamatkan bangsa Israel. Oh gitu. Nah, terus Tuhan Yesus bingung. Loh, kenapa mereka sedih ya? Padahal di Alkitab udah tertulis loh Kak. Udah tertulis? Udah. Coba aku bacain kali ya Kak. Iya, coba Kak Oke. Sarah bacain. Adik-adik yang tadi udah buka Alkitab, tadi buka di Lukas 23 ayat 13 sampai 35. Tapi kita mau baca yang di ayat 25. 5. Oke, terima kasih Kak bantuannya. Ayat 32 ayat 25 Sampai 26 Kak. Kak, kayaknya Lukas 24 deh Kak. Sorry Kak, ayatnya 25 Kak. Iya, oke maaf ya adik-adik ya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kak, kalau aku baca, ini berarti sebenarnya udah tertulis dong sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya kalau Tuhan itu nanti akan disalibkan untuk nebus dosa kita. Nah, sudah tertulis di Alkitab, tapi dua orang itu malah lupa. Lupa atau gak percaya ya Kak? Nggak tahu Kak. Jadi dua orang itu tetap sedih aja, dia tetap sedih, dia tetap galau. Dan akhirnya mereka berjalan dan sampai di kota Emmaus. Wah, mereka udah sampai aja ya Kak. Nah, waktu mereka udah sampai, mereka ngajak orang yang baru mereka kenal itu untuk datang ke rumahnya. Buat apa Kak? Kakak kepo ya? Iya aku Nah, penasaran. untuk apa ya? Untuk mengundang orang yang baru mereka kenal itu untuk makan bersama. Wah, hebat ya Kak mereka Kak, berdua. aku juga mau Kak diundang ke rumah Kak Kristin buat makan. Iya. Buat makan doang tapi ya. Ya, minggu depan ya Kak. Iya boleh. Nah, setelah mereka makan, wah, tiba-tiba orang yang baru mereka kenal itu mengangkat makanannya. Terus mereka mengucap syukur dan terus orang yang mereka baru kenal itu Memecah-mecahkan ya, Kak? Iya Kak, memecah-mecahkan lalu membagikan kepada dua orang itu. Dua Terus, orang Kak? itu mengambil Kak. Waktu mereka ngambil, mau makan mereka langsung Kaget? kaget dan mata mereka terbuka. Kak Sarah tahu nggak kenapa? Enggak tahu kenapa. Tahu nggak? Mau tahu. Nah, coba adik-adik telinganya buka lagi. Aku penasaran. Apa Kak? Nah. Apa?
Jadi yang mereka lihat itu ternyata Tuhan Yesus. Jadi yang dari awal mereka jalan sampai di rumah itu mereka makan itu Tuhan Yesus. Iya, tapi mereka nggak sadar. Kak, tapi bukannya Tuhan Yesus itu udah mati ya Kak? Nah, tadi Kak Sarah baca Alkitabnya nggak? Baca. Yang 25 sampai 26 kan Iya, Kak ayatnya? aku baca. Nah, di situ firman Tuhan sudah digenapi. Wah, luar biasa nggak? Aku Hebat happy banget kan Kak? Ternyata Tuhan Yesus mati, lalu bangkit. Kak. Wow. Wah, luar biasa ya. Luar Kak. biasa. Aku yakin adik-adik juga pasti happy ya Kak. Happy pasti. Siapa lagi yang bisa seperti itu kan Kak? Iya. Nah, waktu dia dapat kabar baik itu, 2 orang itu Kak Sarah mau tahu nggak kemana? Kemana? Dia keluar rumah terus berlari Kak. Berlari untuk menceritakan ke semua orang kabar baiknya. Kalau Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Wah, hebat ya. Terus habis itu rencana Tuhan itu untuk manusia seperti apa ya Kak? Nih, sekarang adik-adik tetap pasang kupingnya, rambutnya boleh dimasukin ke samping-samping kuping. Coba ikutin kakak, liatin kakak di depan. Maksud kakak diem aja ya, dengerin kakak, oke? Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita. Buat kita sebagai manusia, buat papa mama, buat Kak Christine, buat Kak Sarah, buat adik-adik, buat semua orang. Rencana Tuhan untuk manusia itu selalu baik, selalu baik. Nah, tapi adik-adik ada aja orang yang melakukan dosa, itu yang merusak rencananya Tuhan. Tapi tenang aja Kak, tenang, karena Tuhan masih punya rencana yang luar biasa Kak. Pokoknya rencana Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu. Rencana Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan mengirimkan Yesus untuk menjadi penyelamat kita. Dengan Yesus membayar harga atas dosa kita, dia mati di kayu salib, kemudian dia kembali hidup dan membuktikan sekali lagi bahwa kalau rencana Tuhan itu semuanya adalah baik dan adalah benar. Nah, terakhir nih kakak mau kasih tahu. Ketika kita menaruh percayaan kita dalam Tuhan, ketika adik-adik percaya sama Tuhan, ketika papa mama percaya sama Tuhan, semua orang percaya sama Tuhan, kalau Tuhan sebagai penyelamat kita, kita bisa menjadi bagian dari cerita Tuhan yang indah. Siapa yang mau? Aku, Kak Sarah juga mau. Kita semua pasti mau ya Kak? Semua pasti mau, tapi kuncinya adalah kita menaruh percaya kita ke dalam siapa Kak? Tuhan Yesus. Ke dalam Tuhan. Ingat yang Kak Sarah bilang, kalau rencana Tuhan itu lebih luar biasa, lebih indah dari yang kita pikirin selama ini. Oke Kak? Oke. Adik-adik di sini udah ngerti? Nah, makanya dari itu perlu kuncinya adalah kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Sama Tuhan. Wah, kayak gimana ya Kak? Misalnya adik-adik bisa berdoa bareng papa mama. Aku juga berdoa Kak. Kakak juga berdoa? Iya aku berdoa. Atau enggak ini Kak, kemarin nih Kak Sarah mau cerita dulu ya. Kemarin Kakak ada kontak satu anak G-Squad. Wow. Terus Kakak bilang gini, yuk kita yang punya nomor HP kita bisa teleponan bareng-bareng, nanti kita bisa doa bareng-bareng. Sekarang kan kita mesti di rumah terus ya Kak. Iya Kak, gak boleh kemana-mana. Adik-adik yang papa mamanya punya nomor HP kakak-kakaknya, bisa kok kita teleponan, kita doa bareng-bareng, kita bangun hubungan sama Tuhan. Sama Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan kita, kakak mau undang adik-adik buka di Filipi 2 ayat 3 yuk. Oke. Sudah buka semuanya? Sudah kayaknya Kak. Udah ya. Yang udah buka, boleh kita baca bareng-bareng dengan suara yang kencang. Papa mama juga boleh ikut yuk. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wah, sekali lagi kali ya? Boleh kali Kak. Oke, dengan kenceng ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Semua boleh sama-sama katakan amin? Amin. Amin. Oke deh, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukin kepalanya. Adik-adik boleh aminkan dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang indah ini. Kalau kami bisa mendengar kebenaran dari Tuhan, kalau di dalam Tuhan Yesus selalu ada kabar baik, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau di dalam Tuhan selalu ada rencana yang luar biasa buat kehidupan kami, buat kehidupan papa mama, buat kehidupan adik-adik dan kehidupan semua orang. Dan kami mau percaya, kami mau selalu mengandalkan Tuhan dan kami mau menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa dan indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi kami di tengah-tengah kondisi saat ini. Engkau melindungi kesehatan kami, melindungi setiap orang yang kami sayangi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke deh, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Bye-bye. See you. Jaga kesehatan. Drop it.